Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Speedweek, dikabarkan bahwa MotoGP Misano siap dibuka untuk umum. Mereka pun merencanakan membuka 23.000 penonton di tribun. Dua pembalap resmi Ducati, Bagnaia dan Jack Miller menjadi model di poster mereka, yang ditandatangani langsung oleh Aldo Drudi. Kami menekankan tema Made in Italia. Kami hampir terkejut dengan hasilnya, yang kami yakini memiliki dampak yang efektif sebagai aplikasi grafis. Namun itu tetap merupakan dampak balapan. Tetapi dalam konteks yang menjadikannya proyek yang canggih, kami sangat puas. Kombinasi tertentu yakin kami akan melihatnya lagi di masa depan. Bahasa grafis tim dan pembalap, ucap Aldo Drudi. Dikutip dari Speedweek, Alex Rins tampak serius mempersiapkan diri untuk paruh kedua musim MotoGP. Ia pun berlatih motocross bersama Dovizioso di Italia. Hari yang luar biasa dengan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Senang sekali berbagi rute dengan Anda lagi, Andrea, ucap Alex Rins. Dikutip dari GP1, Michel Pirro menjadi yang tercepat pada tes yang dibuka untuk umum, yang digelar di Misano pada tanggal 20-21 Juli. Selain Ducati, pada tes itu juga diikuti oleh tim Aprilia dengan tes ridernya Matteo Baggio, dan juga Honda dengan tes ridernya Steven Bradl. Pada tes tersebut diketahui diikuti oleh 500 penonton pada tribun C. Dikutip dari Corsetti Moto, Rossi mengungkapkan salah satu perubahan yang dirasakannya di MotoGP. Tidak hanya perubahan soal regulasi, ia tentu merasakan perubahan dalam aspek fundamental lain, yaitu motor. Ia menyebut pada masa lalu perbandingan antara skill pembalap dan performa motor adalah sebesar 60:40. Pada masa lalu pembalap bisa membuat perbedaan besar. Rasio antara pembalap dan motor dahulu mungkin sekitar 60:40. Sekarang berubah menjadi 50:50. Tidak banyak yang berubah. Saya pikir pembalap yang kuat masih berada di depan. Situasinya kurang lebih sama. Pembalap yang kuat bisa meraih kemenangan pada akhir balapan, ucap Rossi. Dikutip dari Duta Motori Web dalam sebuah wawancara, walaupun didera cedera lutut yang parah hingga operasi, Morbidelli mengaku ia akan terus berkembang dalam olahraga MotoGP. Ia harus tetap semangat untuk tumbuh dan maju. Ia pun mengaku dirinya belajar hal itu dari Rossi. Saya tulus. Saya merasa cukup baik karena saya tetap di MotoGP. Dan saya telah melakukan hasil yang baik. Tetapi saya sadar bahwa Anda selalu dapat berkembang. Dan Anda tidak perlu kecewa. Saya selalu mencoba untuk tumbuh dan maju. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari Valentino untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri saya, ucap Morbidelli. Dikutip dari Speedweek, kepala kru Quartararo yakni Diego Gubellini menjelaskan apa yang menjadi penyebab Quartararo bisa tampil kompetitif. Fase pengereman adalah salah satu kekuatan Fabio. Hal terbaiknya adalah meskipun banyak pembalap yang mengerem atau menikung kuat, Fabio dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Atau jika ia tidak menemukan kecepatannya pada fase pengereman,
maka berkat kecepatan menikung atau sebaliknya. Ini sangat penting dan membantunya untuk menjadi kuat di trek yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda, ucap Diego. Dikutip dari Tutor Motori Web, bos Michelin Piero Taramaso memberikan pujian kepada Quartararo yang menurutnya mampu menggunakan semua jenis ban. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Lorenzo dan Pedrosa. Dia tahu bagaimana menjadi agresif dalam hal menghasilkan suhu di ban dan lembut dalam mengendalikan keausan. Anda memiliki pengetahuan tentang situasi ini. Saya ingat bahwa di musim pertamanya di MotoGP, dia mengejutkan saya dengan mengganti gigi lebih awal untuk mengurangi keausan pada bannya. Seperti Marquez, dia mampu menggunakan semua jenis ban, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap seperti Lorenzo dan Pedrosa, ucap Taramaso. Dikutip dari GP1, Vinales menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengambil cuti pada tahun 2022. Ia pun menyatakan bahwa ia ingin mempunyai sebuah tim yang dapat dipercaya pada musim depan. Saya ingin kembali lebih kuat dari sebelumnya setelah jeda ini. Saya tidak ingin berhenti di 2022 karena tidak ada gunanya melakukannya sekarang. Saya tidak punya kontrak, tapi saya ingin tim yang dapat saya percaya, ucap Vinales. Dikutip dari Corsa Moto, Livio Suppo menyatakan bahwa Pol Espargaro bisa saja dipecat karena pernyataannya. Sebelumnya kemenangan Marc Marquez di GP Jerman, Pol Espargaro sempat berharap jika Honda akan menerima sebagai tim konsesi. Pernyataan Pol ini menurut Suppo bisa membuat dirinya terancam dipecat. Saya pikir itu keterlaluan. Saya pikir pendiri Soichiro Honda akan memecatnya karena membuat pernyataan seperti itu. Tapi itu mengatakan banyak tentang situasinya. Ini bukan pertama kalinya Pol mengatakan sesuatu yang aneh, ucap Suppo. Dikutip dari GP1, Dani Pedrosa telah dikonfirmasi akan comeback pada dua seri MotoGP, yakni MotoGP Styria dan MotoGP San Marino. Kehadiran Dani Pedrosa di lintasan mendapatkan tantangan dari Michel Pirro. Saya senang melihatnya kembali ke sirkuit setelah waktu yang lama. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat bersama KTM. Saya juga membaca berita, dan saya harus mengatakan bahwa Dani membuat keputusan yang berani untuk kembali ke balapan. Saya menunggunya pada bulan September di akhir pekan Misano nanti, ucap Pirro. Dikutip dari Tutor Motori Web, Dovizioso menyebut bahwa nasibnya untuk balap di tahun depan tergantung dari Rossi. Ia menyatakan jika Rossi pensiun, maka peluangnya semakin terbuka karena semakin banyak kursi kosong, termasuk soal Vinales yang keluar dari Yamaha. Kita harus melihat apa yang akan diputuskan Valentino, tapi ini berlaku untuk semua orang. Saya merasa kompetitif, makanya hanya trek yang bisa memberi jawabannya. Jadi itu perasaan saya. Tahun terakhir saya 2020 memang buruk dalam hal perasaan dan situasi, ucap Dovi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.